Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu guru honorer. Apa kabar? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dilimpahi kesehatan, tidak terkena COVID-19. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pandu akan melanjutkan materi tentang P3K. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan dijelaskan tentang kompetensi teknis. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ada 3 kompetensi: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Kali ini Padu akan menjelaskan tentang kompetensi teknis seorang guru atau CPNS atau P3K sebagai guru. Bapak Ibu guru honorer, ada 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Oke, yang pertama kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosiokultural, emosional, dan intelektual. Kata kuncinya di sini ya, menguasai karakteristik peserta didik. Adapun penjabarannya, 1. Memahami karakteristik peserta didik. 2. Mengidentifikasi potensi peserta didik. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia SD. Yang pertama, menguasai karakteristik. Kata kuncinya di situ. Yang kedua, kompetensi pedagogik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi kata kuncinya teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Tentunya penjabarannya tidak jauh berbeda ya. Teori belajar, memahami teori belajar, kemudian memahami prinsip pembelajaran, memahami pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian menerapkan, tentunya yang menerapkan pendekatan pembelajaran. Itu yang kedua. Teori belajar banyak sekali ya. Teori belajar konstruktivisme, Vygotsky, dan sebagainya banyak sekali. Nanti kita kupas tuntas pada kesempatan yang lainnya. Yang ketiga, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum. Nah, kata kuncinya ini, mengembangkan kurikulum. Tentunya yang terkait dengan mata pelajarannya. Untuk guru SD ya 5 mapel ya. 5 mapel. Penjabarannya adalah memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, mampu menentukan tujuan ya, tujuan, prinsip, menentukan pengalaman belajar, memilih materi, kemudian menata materi. Ini kata kuncinya yang saya highlight ini kata kuncinya, kemudian mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Indikator dan instrumen penilaian. Intinya Bapak Ibu sudah menguasai ketika Bapak Ibu menyusun RPP. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Tentunya ini sudah sangat ahli ya, karena Bapak Ibu kan sudah berpengalaman dalam mengajar. Akan tetapi secara teori tentunya harus diperdalam lagi. Walaupun Bapak Ibu sudah berpengalaman mengajar, mungkin ada yang sampai belasan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang baru 5 tahun. Tetapi masalahnya adalah pada tes P3K tahun 2021 nanti ada seorang guru yang tidak mengajar itu bisa mendaftar ya. Lulusan yang fresh graduate itu bisa mengikuti seleksi P3K dengan syarat dia sudah mengantongi sertifikat PPG atau sudah mengikuti PPG. Nah, itu masalahnya di situ. Dan biasanya kemampuan anak-anak muda itu lebih bagus ya, karena lebih fresh, pemikirannya lebih cepat, dan tentunya ingatannya masih kuat.
Nah, itu yang sangat disayangkan dengan aturan P3K tahun 2021. Harusnya, bukan harusnya ya, menurut saya itu harus diprioritaskan guru-guru yang sudah mengajar lama. Adapun guru-guru yang fresh itu bisa mendaftar yang CPNS. Jadi tidak semua guru bisa, tapi guru yang sudah mengabdi alias guru honorer dan memang tercatat di Dapodik memang, tetapi guru yang fresh itu bisa, masalahnya di situ. Harusnya kan ada dua jalan, CPNS dan P3K. Saya tidak tahu mengapa pemerintah demikian, tentunya kasihan juga. Tapi saya doakan yang mengikuti channel Pak Duh akan diterima di seleksi P3K tahun 2021. Amin. Penjabarannya menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memahami prinsip rancangan, mengembangkan komponen-komponen rancangan, menyusun rancangan pembelajaran, hampir sama dengan tadi ya, RPP kaitannya, melaksanakan pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, mengambil keputusan transaksional. Ini sudah dikuasai semua ini tentunya. Apalagi melaksanakan pembelajaran yang mendidik itu sudah pengalaman, sudah terjamin. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi. Ini kata kuncinya, memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Makanya TIK untuk pembelajaran. Karena nanti ada TIK untuk pengembangan diri, itu pada kompetensi profesional ya. Untuk memanfaatkan TIK untuk pembelajaran itu adalah kompetensi pedagogik. Nah, ini diingat, ini insya Allah keluar ini. Ada, jadi agak membingungkan. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran itu adalah termasuk kompetensi A. Pribadi, kepribadian, B. Sosial, C. Pedagogik, D. Profesional. Maka jawabannya adalah kompetensi pedagogik. Tetapi kalau soalnya memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan diri, maka jawabannya adalah kompetensi profesional. Yang berikutnya, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Intinya memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Memfasilitasi ya. Apa penjabarannya? Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran yang tentunya mendorong siswa ya mencapai prestasi, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran. Walaupun ini naratif ya, naratif, saya harap Bapak Ibu harus tetap membaca ini dengan baik ya. Tidak perlu dihafalkan tapi dipahami, dibaca berulang-ulang, insya Allah nanti mengenal bisa terekam di memori. Apalagi Bapak Ibu mengulang-ulang materi dari Pak Duh ini, saya yakin akan masuk ke memori. Sehingga nanti ketika ketika seleksi akan bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif. Nah, kata kuncinya berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Ada tiga ini ya, efektif, empatik, dan santun. Nah, penjabarannya ya otomatis ya, ini ya, efektif, empatik, dan santun. Yang berikutnya, menyelenggarakan penilaian. Kalau tadi melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil tentunya. Kaitannya dengan penilaian, kalau yang tadi kaitannya dengan proses pembelajaran, kalau ini kaitannya dengan penilaian. Itu termasuk kemampuan pedagogik ya. Apa penjabarannya? Memahami prinsip-prinsip penilaian. Apalagi aspek-aspek ya, prinsip, aspek, prosedur. Apalagi kata kuncinya, mengembangkan instrumen, mengadministrasikan. Ini kata kuncinya mengadministrasikan ya, tidak hanya memahami tapi juga mampu mengadministrasikan, kemudian mampu menganalisis, kemudian melakukan, otomatis ya, melakukan. Jadi saya ulangi, untuk kompetensi yang ke-8, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi, itu kata kuncinya ya, prinsip, aspek, prosedur, instrumen, mengadministrasikan, menganalisis, dan melakukan. Yang ke-9, memanfaatkan hasil penilaian. Nah, kalau tadi
melakukan penilaian ini memanfaatkan. Nah, penilaian itu untuk apa? Melakukan atau menyelenggarakan ya. Yang ke-9 itu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk apa? Untuk kepentingan pembelajaran. Jadi setelah dinilai itu untuk apa? Satu, untuk menentukan ketuntasan. Nah, untuk merancang program remedial dan pengayaan. Ini kata kuncinya di sini. Memanfaatkan untuk apa? Menentukan ketuntasan belajar. Untuk merancang program. Mampu mengkomunikasikan kepada siapa? Pemangku kepentingan. Kepada sekolah, kepada orang tua dan seterusnya. Memanfaatkan. Nah, ini penjabaran dari ini. Memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ke-10, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Hampir sama ini. Kalau ini hanya sekedar memanfaatkan, ini melakukan tindakan reflektif. Artinya apa? Satu, mampu melakukan refleksi. Jadi setelah pembelajaran yang dilaksanakan itu direfleksikan, dikoreksi. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kurang, mana plus minusnya. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan. Ini kata kuncinya pada refleksi ya, yang ke-10 ini. Melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian 10 kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh seorang guru. Lanjut. Kompetensi yang kedua, kompetensi kepribadian. Bertindak sesuai dengan norma. Nah, kata kuncinya ini, sesuai dengan norma. Norma apa? Norma apa saja? Agama, hukum, sosial, kebudayaan. Nah, tentunya penjabarannya tidak jauh berbeda ya. Intinya bertindak sesuai dengan norma. Ingat-ingat. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, keteladanan. Bagi siapa? Bagi peserta didik itu sendiri dan tentunya bagi masyarakat. Nah, seperti pepatah Jawa itu kan, guru digugulan ditiru. Guru itu ya sebagai panutan. Jadi jangan sampai mencerminkan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Kompetensi apa itu? Kompetensi kepribadian. Tentunya penjabarannya ya ini ya, jujur, akhlak mulia, keteladanan. Yang berikutnya, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Nah, ini mirip dengan nomor 12 ya. Intinya tentang kepribadian itu ya tentang pribadi kita tuh yang bagus-bagus lah. Bagus-bagus. Jadi ketika ada soal yang berkaitan dengan karakter seorang guru bagaimana, itu artinya masuk ke ranah kompetensi kepribadian gitu. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga, rasa percaya diri. Oke. Penjabarannya ya yang saya kuning-kuning ini, yang saya headlight otomatis ya dijabarkan. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Demikian 5 buah kompetensi kepribadian. 10, ini 5. Sekarang kompetensi sosial. Kalau kompetensi kepribadian itu kaitannya dengan diri kita. Kalau kompetensi sosial itu kaitannya dengan lingkungan masyarakat. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Itu intinya di situ kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Nah, ada 3 kata kunci di sini ya. Inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif. Nah, ini soal yang bagus seandainya dibuat ya. Karena sekilas misalnya begini ya. Sikap inklusif seorang guru yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah termasuk kompetensi A, kepribadian, B, sosial, C, profesional, D, pedagogik. Saya yakin banyak yang terjebak pada kepribadian ya. Karena ini inklusif, seakan-akan kan karakter kita ya. Dan ini adalah sosial.
Kenapa demikian? Karena inklusif ini kaitannya dengan orang lain. Kalau eksklusif kan kita menutup diri. Inklusif itu kita bisa berbaur dengan masyarakat, ininya seperti itu. Objektif kaitannya dengan orang lain, menilai sesuatu secara objektif tidak subjektif. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Itu namanya objektif. Tidak diskriminatif. Terhadap apa? Ya jenis kelamin, agama, ras, fisik, latar belakang, status sosial dan seterusnya. Itu harus sikap seorang guru tentunya. Penjabarannya tidak jauh berbeda dengan ini. Saya jelaskan tadi ya. Yang berikutnya adalah berkomunikasi secara efektif. Nah, kata kuncinya ini kan, karena kaitannya kompetensi sosial itu kan berkomunikasi ya. Dengan apa? Pokoknya dengan secara sebaik-baiknya. Kata-katanya yang bagus itu kan efektif, empatik, santun. Dengan siapa? Dengan semuanya. Tentunya yang pertama dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat. Ingat kata kuncinya ini, komunikasi. Lanjut, mampu beradaptasi. Nah, kata kuncinya di sini, beradaptasi. Di mana? Nah, tentunya ya di tempat bertugas. Nah, tidak hanya di tempat sekolah, tetapi di lingkungan sekitar tentunya. Oke. Lanjut, berkomunikasi lagi ini. Nah, apa bedanya dengan tadi, Pak? Kalau yang tadi itu kan berkomunikasi dengan lingkungan dekat ya. Kalau yang ini kan berkomunikasi khusus kepada sesama profesi dan profesi yang lain. Itu hampir mirip lah, hampir mirip itu sebenarnya. Kita lanjutkan yang terakhir, kompetensi profesional. Nah, ini. Karena ada dua kompetensi yang apa ya, yang harus hati-hati nanti ketika ada soal studi kasus itu harus mampu membedakan apakah itu termasuk pedagogik dan profesional. Itu ada sedikit beberapa poin itu membingungkan ya. Nanti seperti tadi ya, menguasai TIK. Yang pertama, seorang guru harus menguasai materi. Kata kuncinya menguasai ya. Menguasai apa ya? Profesional ya, materinya, struktur, konsep, pola pikir, keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Nah, karena fokus kita pada guru SD, mata pelajarannya banyak tentunya ya, bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA, IPS, PKN. Ada 5 mapel ini yang fokus ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, bahasa Indonesia, memahami hakikat bahasa, kedudukan, dasar-dasar. Nah, ini dipahami dengan baik ya. Jangan hanya latihan soal tetapi tidak didukung oleh teori yang bagus. Teorinya harus dikuasai dengan baik baru latihan soal. Atau ya sambil jalan lah. Ya teori, latihan soal, teori. Jangan teori saja tanpa latihan soal. Nanti ketika mengerjakan soal itu bingung. Nah, ini kita ambil sampel misalnya matematika. Nah, ini matematika apa yang harus dikuasai? Mengetahui pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika dan matematika. Ini agak aneh ini, ada trigonometri ya. Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah. Nah, berarti nanti juga ada soal cerita ini katanya ya. Oke, lanjut. IPS. Selanjutnya, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini tentunya sudah bisa dikuasai ya ketika Bapak Ibu menyusun RPP, itu kan harus bisa menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk guru SD ya 5 mata pelajaran tadi yang sudah saya sebutkan ya, bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika dan PPKN. Selanjutnya, seorang guru harus mampu mengembangkan materi. Tidak hanya memahami materi tapi juga mampu mengembangkan. Kalau yang pertama tadi kan menguasai materi ya. Kita lihat menguasai materi. Menguasai materi. Kalau ini harus mampu mengembangkan materi secara kreatif ya. Secara kreatif, mengembangkan materi secara kreatif. Artinya apa? Mampu memilih materinya, kemudian mengolahnya. Selanjutnya mengembangkan keprofesionalan. Nah, secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
Apa maksudnya? Satu, melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri. Nah, ini seperti saya katakan tadi ya. Dalam kompetensi pedagogik itu ada hampir sama yang seperti ini, ada refleksi juga kata kuncinya yang agak membingungkan. Cuman perbedaannya di sini ada kata-kata ini terus menerus. Nah, ada poinnya karena untuk pengembangan diri ya. Terus menerus. Nah, terus menerus. Kemudian memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka meningkatkan keprofesionalnya. Melakukan PTK. Untuk apa? Peningkatan keprofesionalan. Nah, kata kuncinya di sini. Pada kompetensi pedagogik tadi, itu kan ada kompetensi melakukan penelitian tindakan kelas. Tetapi di kompetensi profesional itu juga ada melakukan PTK. Nah, terus bagaimana Pak? Cari bedanya. Pada kompetensi profesional itu untuk peningkatan keprofesional. Pada kompetensi pedagogik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi untuk meningkatkan keprofesionalan itu pada kompetensi profesional, pada pedagogik untuk meningkatkan kualitas atau hasil pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang lebih bagus gitu. Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Tadi sudah saya singgung ya di awal. Kalau TIK untuk pembelajaran itu kompetensi pedagogik, kalau ini untuk komunikasi dan pengembangan diri itu adalah kompetensi profesional.